Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Misnayati. Saya kelas 1B2R, mahasiswi dari STIE Mahaputra Riau, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan organisasi bisnis. Organisasi bisnis pada dasarnya organisasi yang mengelola interaksi masyarakat. Organisasi bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi profit, yang kedua organisasi non-profit. Organisasi profit lebih berorientasi pada pencapaian nilai tujuan sosial, sedangkan organisasi non-profit lebih menekankan kepada pencapaian keuntungan. Dalam konteks tersebut, bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis mempunyai tujuan menghasilkan laba serta mengumpulkan dana. Selanjutnya, ilmu ekonomi perusahaan. Ilmu ekonomi perusahaan ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi secara khusus mempelajari masalah-masalah dalam ekonomi rumah tangga maupun perusahaan. Untuk menciptakan barang dan jasa harus mengelola sumber-sumber ekonomi secara efisien, yaitu yang pertama, uang. Uang digunakan untuk penyediaan pabrik serta pembelian bahan baku dan membayar upah karyawan. Yang kedua, mesin. Mesin termasuk peralatan produksi seperti pekakas dan mendukung produksi. Yang ketiga, material. Material atau bahan baku yang merupakan barang-barang yang menjadi barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke konsumen. Yang keempat, manusia. Manusia adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang kelima, produksi. Yang kelima, metode. Metode adalah suatu cara kerja yang mendukung mesin-mesin, material, dan manusia. Yang keenam, pasar. Pasar merupakan suatu tempat untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketujuh, manajemen. Manajemen dalam operasional perusahaan berfungsi sebagai koordinasi berbagai kegiatan yang ada di dalam proses tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua, maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Yang keempat, berbagai mengenai resiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, poin yang ketiga, berbisnis dalam era globalisasi. Perubahan tersebut tempat berbagai fenomena, antara lain yaitu yang pertama, kekuasaan saat ini sudah beralih ke ketenangan konsumen. Yang kedua, skala produksi yang besar tidak lagi merupakan keseharusan. Yang ketiga, batasan-batasan negara dan wilayah tidak lagi menjadi kendala. Selanjutnya, poin yang keempat, tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi dunia bisnis. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Yang kedua, wanita di dunia kerja. Yang ketiga, isu link dan mat. Yang keempat, diversitas. Yang kelima, konflik nilai. Yang keenam, etika bisnis. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.